Shalom sahabat KP yang diurapi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang jimat. Apa itu jimat, sahabat? Jimat adalah media yang digunakan seseorang untuk melindungi dirinya dari sakit penyakit maupun bala. Dan jimat ini berbentuk kertas yang bertulisan, bisa aki, bisa gelang, dan lain sebagainya. Bisa ditanam dalam tubuh, bisa juga tidak. Itu jimat. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah sahabat memiliki jimat? Dan apakah orang Kristen boleh menggunakan jimat? Dan apa konsekuensi apabila menggunakan jimat? Nanti kita akan ulas hal ini. Dan apabila sudah terlanjur terkena atau menggunakan jimat dan ingin lepas, apa yang harus dilakukan? Apakah sahabat pernah menggunakan jimat tersebut? Apakah sahabat sudah bebas? Apakah caranya sudah benar untuk memutuskannya? Silakan datang kepada rohaniawan atau hamba Tuhan terdekat. Pasti mereka bisa bantu seperti yang apa dilakukan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Tapi yang jelas berdasarkan tuntunan hambanya, didoakan dan dibakar benda tersebut supaya dia tidak kembali lagi. Karena kalau kembali lagi itu berbahaya. Karena pernah kesaksian hambanya Evangelis Daud Tony, jimat itu dibuang. Tiba-tiba orang yang membuang kembali ke rumahnya, sampai di rumah, jimat itu sudah ada lagi di rumah orang yang membuang tersebut. Itulah kuasa iblis, kuasa setan yang bisa menggunakan benda-benda tertentu untuk dikeramatkan. Nah, selain dibakar, kalau sudah terlanjur dibuang, diputuskan dengan doa darah Yesus, hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan dari si jahat, demi nama Yesus, amin. Doakan seperti yang diajarkan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Nah, menurut iman Kristen, kenapa jimat itu tidak boleh? Ya, jawaban saya praktis. Karena jimat bertujuan untuk menggantikan peran Tuhan, menggantikan peran Sang Pencipta yang berperan melindungi, menjaga kita sebagai ciptaannya. Tapi dengan adanya jimat, seseorang mempercayainya bahwa jimat itu bisa menjaga, melindungi dari setiap mara bahaya, malapetaka, bala, dan sakit penyakit. Mereka percaya apabila menggunakan jimat, serangan dari si jahat, serangan dari orang-orang jahat tidak bisa tembus. Padahal itu fungsi Tuhan, itu peran Tuhan. Hanya Tuhanlah yang berhak menjaga dan melindungi kita, karena Dia adalah sumber segalanya. Ini harus kita ingat, kita pahami. Jadi tidak boleh dalam iman Kristen menggunakan jimat. Jadi kalau sahabat sudah terlanjur menggunakannya, mari lepaskan. Bebaskan dirimu. Karena ada kutuk yang mengintai, ada kutuk yang akan ikut serta, yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan saja dalam hidup kita, tetapi keturunan kita juga akan menanggungnya. Karena ini tergolong menduakan Tuhan. Ya, menduakan Tuhan karena sosok atau pribadi di balik jimat ini yang sangat berbahaya, karena ada perjanjian. Setiap manusia yang berhubungan dengan setan pasti ada perjanjian dan ada imbalan yang harus kita penuhi. Kalau tidak, bahaya sekali. Dan itu imbalannya bisa juga mengarah kepada keturunan kita atau keluarga kita. Jadi jangan pernah menggunakan jimat. Mintalah perlindungan kepada Tuhan saja. Dia sanggup menjaga. Bukankah Tuhan adalah segala-galanya? Logika simpel kita berpikir bahwa iblis saja bisa menjaga, yang pada notabene dia adalah ciptaan. Apalagi Allah yang menciptakan malaikat, dan malaikat itu jatuh ke dalam dosa. Ini kita harus paham. Ciptaannya saja bisa menjaga, apalagi Tuhan yang sumber segalanya. Jadi datanglah kepada Tuhan saja, minta penyertaannya, minta pertolongannya. Ya,
Jadi datang kepada hamba Tuhan, jikalau ingin lepas, pasti bisa dibantu, ya, doa pelepasan dalam nama Yesus. Lalu bawa benda-benda itu, walaupun sekecil apapun benda itu, sedikit apapun, kalau itu tergolong jimat dan pernah melakukan perjanjian dengan iblis, harus dipatahkan, harus dihancurkan dalam nama Yesus. Kalau tidak, kutuk akan mengikat, kutuk akan ikut serta sampai kepada keturunan kita. Janganlah gara-gara kita, keturunan kita juga menanggungnya. Kasihan mereka yang nggak tahu apa-apa. Jadi siapapun sahabat KP, dimanapun sahabat KP, mari yang masih menggunakan jimat bertobat. Bebaskan dirimu dari jimat, karena itu adalah tindakan menduakan Tuhan. Ya, percayalah hanya kepada Tuhan saja. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Karena Anda mendapatkan jimat dari paranormal kan? Dari orang pintar secara spiritual. Berarti mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dengan segenap hatinya. Dan dia akan diberkati Tuhan dengan penuh berkat yang bergelimang. Amin. Tuhan memberkati.